Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Derman Story. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita yang cukup menarik untuk disimak. Sebelum mulai menonton, saya sarankan untuk memakai headset kalau ada. Kalau tidak ada juga tidak masalah. Dan jangan lupa berikan sedikit dukungan berupa like, komen, dan subrek supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Baiklah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita simak ceritanya. Di negara Konoha, razia besar-besaran dilakukan polisi ke permukiman warga, pabrik-pabrik, dan parkiran umum secara mendadak dan tanpa prosedur jelas. Operasi itu ternyata hanya kedok untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap melawan kepentingan oknum kekuasaan. Seorang wartawan muda bernama Arga berhasil mengungkap kejanggalan ini, namun harus menghadapi bahaya nyawanya sendiri. Dibantu seorang polisi jujur bernama Pak Heru, kebenaran akhirnya terbongkar ke publik, mengguncang seluruh negara. Tapi para pembongkar kebenaran justru harus hidup dalam bayang-bayang. Dan hal seperti ini hanya terjadi di negara Konoha saja dan tidak pernah terjadi di negara manapun, baik itu Amerika, Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia. Jadi kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena tidak ada oknum yang berbuat hal-hal seperti itu. Udara malam di Gang Batu, permukiman padat di jantung negara Konoha, terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan berkedip lemah, seperti ragu untuk tetap menyala. Di antara suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong, sebuah deru kendaraan terdengar memecah keheningan. Bukan suara sembarang motor. Ini lebih berat, lebih resmi, lebih menyeramkan. Di ujung gang, lampu sorot putih menyilaukan menembus gelap. Satu persatu motor trail bersirene masuk ke dalam permukiman, disusul mobil bak terbuka dengan terpal hitam. Warga mulai keluar dari rumah dengan wajah bingung, beberapa hanya bersembunyi di balik gorden sambil menahan napas. Anak-anak digendong erat, mulut mereka ditutup agar tak mengeluarkan suara. Tanpa aba-aba, suara keras terdengar dari salah satu rumah. Buka pintu. Razia. Pintu itu digedor berkali-kali sebelum akhirnya didobrak dengan sepatu bot. Dari dalam rumah, seorang ibu paruh baya menjerit. Kami tidak menyembunyikan apa-apa, Pak. Ini rumah saya. Saya cuma jual gorengan. Namun para polisi berseragam tak bergeming. Mereka masuk, membuka lemari, menyingkap karpet, membongkar tempat tidur, bahkan memeriksa ember cucian. Mereka tak menemukan apapun. Tapi wajah mereka tetap datar, seperti mengikuti perintah yang tidak boleh ditentang. Di rumah lain, seorang pemuda yang baru pulang kerja dicegat di pintu. KTP, buka tas, angkat baju. Pemuda itu bernama Eko. Wajahnya pucat. Ia baru saja turun dari angkutan kota ketika langsung dikelilingi 5 orang berseragam. Tanpa sempat bertanya, tasnya disita dan diperiksa isinya. Semua dompet, charger, dan buku catatan kerja berserakan di aspal. Polisi menemukan sebuah flash disk kecil dan langsung memasukkannya ke dalam kantong rompi. Ini bukti. Ikut kami. Loh, itu cuma file laporan kerja saya, Pak. Namun Eko tak diberi kesempatan menjelaskan. Ia diborgol dan didorong masuk ke mobil hitam. Warga hanya bisa menatap, tak satu pun berani merekam. Semua tahu, ponsel bisa menjadi tiket masuk ke tahanan kalau tidak hati-hati. Malam itu, puluhan rumah dirazia. Tak satu pun informasi dibagikan. Tidak ada surat resmi. Tidak ada keterangan dari kepala wilayah. Seolah razia ini adalah bagian dari operasi rahasia yang hanya diketahui oleh langit dan beberapa orang berpangkat tinggi. Besok paginya, suasana gang berubah total. Warga tak lagi bicara nyaring. Mereka berbisik-bisik, saling menatap curiga. Semua seakan-akan menyimpan ketakutan yang sama, tapi tak tahu harus ditujukan ke siapa. Yang lebih mencengangkan, beberapa rumah ternyata disegel tanpa alasan. Garis kuning bertuliskan, diamankan, melintang di depan pagar. Bahkan warung Bu Mirna, yang biasanya menjual lontong sayur pagi-pagi, sudah tak lagi buka. Kabarnya, ia dibawa entah kemana karena polisi menemukan uang tunai 10 juta di bawah kasur. Di pos ronda, Pak RT terlihat gelisah. Ia duduk bersama 2 warga senior, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Aku hendak ngerti, kok bisa semua rumah di RT kita jadi sasaran. Kemarin katanya yang dirazia itu pabrik narkoba. Tapi ini rumah biasa, rumah warga. Pak Warto, tetangga sebelah, menimpali dengan suara pelan. Aku rasa ini bukan razia biasa, Pak. Ini kayak operasi diam-diam. Kayak ada yang mau bersih-bersih, tapi bukan bersih untuk keadilan. Dari kejauhan, seseorang menguping percakapan mereka. Lelaki bertopi dan berkacamata hitam.
Ia hanya diam, mencatat sesuatu di buku kecil, lalu pergi masuk ke dalam gang sempit. Namanya Arga. Wartawan muda dari media bawah tanah yang baru seminggu tinggal menyamar sebagai tukang ojek di lingkungan itu. Ia sudah curiga sejak malam pertama sirene terdengar. Baginya, razia tanpa berita itu aneh. Ia tahu betul, kalau operasi ini sah, pasti media sudah ramai. Tapi tidak kali ini. Tak ada satupun media besar yang menulis soal kejadian malam tadi. Arga lalu menyusup masuk ke warung tua yang tak jadi disegel. Ia membuka laptopnya diam-diam di bawah meja. Dari catatan warga yang ia kumpulkan selama 2 hari, sudah lebih dari 21 rumah digeledah. 6 warga dibawa tanpa kabar, termasuk seorang pemuda yang katanya baru lulus kuliah. Ia mulai menuliskan catatan pertamanya, operasi hening di Gang Batu. Tapi belum sempat mengetik paragraf kedua, seseorang mengetuk pundaknya dari belakang. "Mas, maaf, tapi kamu dari mana?" Arga tersentak. Di belakangnya, berdiri seorang pria tegap dengan seragam preman dan raut wajah keras. Di pinggangnya tergantung pistol kecil. Matanya tajam menatap layar laptop Arga. "Lagi ngapain kamu di sini?" Arga mencoba tersenyum. Tapi jari-jarinya gemetar. Ia sadar. Kali ini, ia yang sedang dalam bidikan. Arga mencoba bersikap tenang meski jantungnya berdebar keras. Matanya melirik ke layar laptop yang masih terbuka menampilkan catatan awal berjudul Operasi Hening di Gang Batu. Pria yang berdiri di belakangnya tetap menatap tanpa berkedip. "Aku cuma nulis, Mas. Cerita buat lomba." Ujar Arga mencoba tersenyum. Namun pria itu tidak tergelak. Justru ia mendekat lebih rapat. Tangannya bergerak ke pinggang, menyentuh gagang pistol. "Lomba apa? Tulis soal razia?" Arga buru-buru menutup laptopnya. "Enggak, cerita pendek fiksi. Soal tukang sayur yang hilang karena utang." Mata si pria menyipit. Beberapa detik hening mengambang di antara mereka. Lalu, pria itu menjauh tanpa berkata sepatah kata pun. Arga menahan napas hingga bayangannya menghilang dari warung. Setelah itu, ia segera memasukkan laptop ke dalam tas selempang dan keluar menyelinap melalui pintu belakang. Langkah Arga mengarah ke pinggiran kota, ke zona industri tempat pabrik-pabrik besar berdiri. Siang itu, polisi melakukan razia yang lebih besar. 2 truk dan 1 mobil taktis masuk ke dalam kompleks industri Karunia Jaya. Mesin-mesin pabrik berhenti. Sirine berbunyi. Para buruh dipaksa berkumpul di lapangan dalam barisan. Semua barang bawaan digeledah. Kotak makan siang dibuka, bahkan kaos kaki pun diperiksa. Salah satu pekerja, Lastri, nyaris pingsan saat dompetnya dilempar begitu saja ke tanah. Ia mencoba mengambil, tapi segera diteriaki. "Diam di tempat? Siapa suruh gerak?" "Dompet saya jatuh, Pak," sahut Lastri pelan. "Kalau isinya bersih, gak usah takut." Namun, suasana berubah mencekam ketika dari dalam salah satu kantor pabrik, polisi membawa keluar sebuah kardus kecil. Mereka menyebut kardus itu sebagai barang bukti, berisi narkoba sintetis yang katanya disembunyikan oleh salah satu manajer pabrik. Para wartawan mulai berdatangan, tapi anehnya, hanya satu media yang diizinkan masuk ke dalam kompleks. Media itu selalu menulis berita yang sama. Polisi berhasil ungkap peredaran gelap di pabrik Karunia Jaya. Padahal, menurut Arga yang berhasil menyelinap ke area atap gudang, barang bukti itu tidak ditemukan secara alami. Ia menyaksikan sendiri, salah satu anggota polisi yang terlihat mencurigakan membawa masuk kardus dari mobilnya sebelum akhirnya ditemukan dalam lemari kantor. Semua sudah direkayasa. Arga merekamnya dari balik tumpukan drum oli bekas, wajahnya tertutup masker dan topi kain. Ia tahu, kalau ketahuan, nyawanya bisa melayang. Tapi ini satu-satunya kesempatan untuk menunjukkan pada rakyat Konoha bahwa ada yang tidak beres dengan semua razia ini. Tak berhenti di pabrik Karunia Jaya. Polisi berpindah ke pabrik elektronik dan pabrik tekstil. Bahkan koperasi milik warga lokal yang biasa mengelola hasil bumi ikut digeledah. Yang aneh, pabrik-pabrik besar milik asing justru aman. Tidak disentuh. Padahal, beberapa dari mereka punya riwayat kelam yang tersembunyi di balik dinding kaca kantor mereka. Para buruh mulai membicarakan keanehan ini di ruang ganti, di warung makan, di kamar mandi, bahkan lewat tulisan tangan di tisu yang diselipkan di loker. Tapi semuanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Sampai suatu hari, seorang buruh laki-laki bernama Samin mendatangi Arga secara diam-diam. "Aku tahu kamu bukan tukang ojek biasa," bisiknya pelan di balik truk kontainer. "Aku tahu kamu wartawan." Arga menelan ludah. "Kamu salah orang." Samin tertawa pendek. "Enggak, aku tahu dari matamu."
Sama kayak mata orang-orang yang dulu datang waktu kampung kami tergusur. Aku gak mau ikut diam, Mas. Aku ada bukti. Dari saku bajunya, Samin mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini video dari kamera CCTV kantor. Polisi itu yang taruh kardusnya sendiri. Kau bisa lihat jam rekamannya. Arga memegang flash disk itu dengan tangan gemetar. Kamu yakin? Aku udah gak punya istri. Anakku cuma satu dan dia udah pindah keluar kota. Kalau aku mati, ya sudahlah. Tapi setidaknya, kebenaran harus hidup. Malam harinya, Arga kembali ke kos kecilnya di ujung perbatasan kota. Ia menyambungkan flash disk itu ke laptop. Matanya tak berkedip menyaksikan video yang perlahan memutar. Seorang pria berseragam polisi masuk ke ruangan manajer dengan membawa kardus putih kecil. Ia menyelipkannya ke bawah meja, lalu pura-pura memanggil rekan lain untuk ikut masuk. Setelah itu, mereka berteriak menemukan barang bukti. Arga tak bisa tidur malam itu. Ia tahu, kalau rekaman ini sampai bocor, akan menggemparkan seluruh negara. Tapi pertanyaannya bukan hanya soal keberanian menyebarkannya, melainkan bagaimana caranya. Karena hari itu juga, ia mendapat kabar bahwa 2 buruh yang difitnah menyimpan barang bukti di pabrik, telah menghilang tanpa jejak. Dan lebih buruknya, satu dari mereka ditemukan pagi tadi di dalam selokan belakang pabrik dengan leher tergorok. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi warga tahu, itu bukan bunuh diri. Itu pesan. Pesan untuk siapapun yang mencoba membongkar apa yang sedang terjadi. Mentari pagi menyibak kabut tipis di langit Konoha. Di balik keramaian kota, parkiran umum yang biasanya menjadi tempat singgah sementara bagi motor-motor warga kini tampak berubah. Petugas berseragam gelap berdiri di setiap sudut, membawa clipboard dan alat pemindai berbentuk kotak kecil. Mereka memeriksa kendaraan satu persatu. Bahkan helm-helm pengendara pun disisir seperti benda mencurigakan. Parkiran pasar Blok R, yang biasanya penuh suara klakson dan keluhan tukang parkir, kini terasa sunyi. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Kamera pengawas baru tiba-tiba terpasang di 4 titik. Tidak ada papan pemberitahuan. Tidak ada surat izin. Hanya kabel yang menggantung dan mata lensa yang terus menatap. Warga yang datang untuk belanja pagi mulai resah. Seorang bapak tua yang hendak membeli sayur dihentikan ketika hendak kembali ke motornya. "Bapak simpan apa di jok?" tanya seorang petugas berseragam. "Hanya tas belanja, Pak," jawabnya gugup. Saat jok dibuka, tampak bungkusan plastik berisi tempe, kangkung, dan beberapa bumbu dapur. Namun petugas itu tetap menyelidiki, memegang tempe itu seolah mencurigai sesuatu di baliknya. Akhirnya si bapak dilepas, tapi bukan tanpa trauma. Ia pergi dengan tangan gemetar dan mata yang tak berani menatap siapapun. Sementara itu, Arga kembali menyamar, kali ini sebagai penjaga parkir di kawasan swalayan besar. Ia menggulung lengan bajunya, memakai rompi hijau tua, dan membawa peluit. Dari pos kecil di pojok area, ia mengamati pergerakan para petugas berpakaian gelap yang mondar-mandir tanpa tanda pengenal. Ia memperhatikan satu mobil hitam yang datang pagi-pagi dan parkir di pojok kanan. Mobil itu tak terlalu mencolok, tapi Arga melihat sesuatu yang tak biasa. Seseorang turun dari mobil lalu menyusup ke balik pagar swalayan. Tak lama, ia kembali dengan koper kecil berwarna perak. Mobil itu lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Arga mencatat nomor platnya. Ia tidak mengenal pemilik mobil itu, tapi 2 jam kemudian, kejadian mengejutkan terjadi. Parkiran swalayan digemparkan oleh kabar ditemukannya satu kardus mencurigakan di belakang motor seorang pelanggan. Polisi datang, menyita kardus itu, dan dalam waktu singkat menyebutnya berisi bahan peledak rakitan. Media langsung menyerbu. Berita menyebar cepat, teroris kembali ancam kota. Namun Arga curiga. Ia tahu kardus itu tidak ada 2 jam yang lalu. Ia bahkan sempat mengecek area tersebut sebelum mobil hitam itu datang. Ia merasa, semua ini sengaja diciptakan. Sesuatu yang diatur agar masyarakat tetap dalam ketakutan. Agar razia tetap bisa dijalankan tanpa pertanyaan. Kecurigaan Arga terbukti ketika ia menyelinap ke ruang CCTV swalayan malam harinya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan yang sudah lama dikenalnya, Arga melihat rekaman detik-detik saat kardus itu muncul. Sosok pria bertopi memasukkan kardus itu ke belakang motor, lalu pergi sambil menyelinap di antara mobil-mobil. Wajahnya tak asing. Arga mengenali pria itu sebagai salah satu anggota razia di pabrik minggu lalu. Dia lagi, gumam Arga. Ia segera menyimpan salinan rekaman itu dalam flash disk terpisah. Tapi sebelum ia keluar dari ruang CCTV, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Nomor tak dikenal. Kau terlalu banyak tahu.
Jangan muncul di gang batu besok. Arga membeku. Matanya menatap layar, lalu menatap pintu besi di depan ruang CCTV. Suara langkah kaki mulai terdengar dari tangga. Cepat dan berat. Seperti langkah sepatu bot yang biasa ia dengar dalam razia. Ia segera mematikan layar, mencabut flash disk, dan keluar melalui pintu darurat belakang swalayan. Langit sudah gelap, tapi Konoha terasa jauh lebih gelap dari malam biasanya. Arga berlari melewati gang-gang sempit, membuang rompi parkirnya, menyelipkan flash disk ke dalam sepatu. Ia tahu dirinya diawasi, tapi ia tidak peduli. Kebenaran sudah berada di tangannya. Satu persatu, titik razia terbukti tidak murni. Permukiman, pabrik, dan kini parkiran umum, semua jadi panggung untuk menanam ketakutan dan menyebar ilusi keamanan. Yang Arga belum tahu, siapa yang memerintahkannya. Dan mengapa. Namun satu hal pasti, semua ini bukan operasi biasa. Ini adalah proyek bayangan yang lebih dalam, lebih rumit, dan lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Dan Arga baru saja menyentuh ujung dari kedalaman itu. Dini hari. Langit Konoha menggantung kelabu seperti menyimpan murka. Arga duduk di dalam kamar sempit di lantai 2 sebuah indekos tua. Matanya tak pernah lepas dari layar laptop. Di sana, semua bukti yang ia kumpulkan dari permukiman, pabrik, dan parkiran umum sudah disusun rapi dalam satu folder. Ia tahu waktunya tak banyak. Beberapa jam lalu, ia mendapat pesan dari seseorang yang mengaku bisa membantunya membuka semua ini ke publik. Orang itu hanya meninggalkan alamat, sebuah rumah tua di kawasan elit, Jalan Hujan Timur, dan pesan singkat, datang jam 3 pagi. Jangan bawa siapapun. Arga tak punya pilihan. Ia menutup laptop, menyelipkan 2 flash disk ke dalam sepatu dan 1 ke balik ikat pinggang. Jaket lusuh ia kenakan. Dengan helm usang dan motor pinjaman, ia melaju menembus dingin malam. Jalanan masih sepi. Tapi Arga merasakan sorot mata mengikutinya dari tiap sudut gang. Ia tak tahu siapa yang masih memata-matainya, tapi nalurinya mengatakan, ini bukan sekadar polisi. Rumah tua di Jalan Hujan Timur berdiri sendirian, sunyi, dengan gerbang besi yang terbuka setengah. Arga memarkir motornya jauh di ujung jalan, lalu melangkah pelan masuk ke halaman. Ranting pohon tua mematah di bawah sepatunya. Lampu kuning di teras menyala redup. Seseorang berdiri di balik pintu kaca, menatapnya dari dalam. Arga mengetuk 2 kali. Perlahan pintu terbuka. Muncul sosok pria tua berkacamata tebal, berpakaian seperti dosen sejarah. Wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam dan tenang. Kau Arga? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Anda yang kirim alamat ini. Pria itu mengangguk. Ia berjalan ke dalam tanpa mempersilakan. Arga mengikutinya ke ruang tamu yang penuh rak buku. Di meja tengah, 2 cangkir teh masih mengepul. Duduklah. Kau pasti penasaran siapa aku, katanya sambil menuang teh. Arga duduk, tapi tubuhnya tetap waspada. Aku mantan penyusun strategi keamanan nasional Konoha. Dulu aku yang bikin pola pengamanan kota. Tapi sejak tahun lalu, semuanya berubah. Mereka tak lagi pakai sistem, mereka pakai bayangan. Bayangan? Iya, proyek rahasia yang diciptakan oleh para penguasa baru. Tujuannya bukan untuk melindungi warga, tapi untuk mengontrol. Ia menatap mata Arga. Termasuk semua razia yang kau lihat. Arga menahan napas. Jadi semua ini direkayasa? Lebih dari itu. Mereka sengaja menciptakan ancaman buatan, lalu berpura-pura menyelamatkan rakyat. Supaya rakyat takut, lalu tunduk. Lalu lupa bertanya. Siapa mereka? Pria itu tersenyum pahit. Kau tak akan pernah melihat wajahnya di televisi. Tapi mereka ada. Duduk di balik layar, menyetir polisi, pengadilan, bahkan media. Dan sekarang, mereka tahu kau punya semua buktinya. Arga membeku. Kalau kau mengunggahnya sembarangan, kau akan hilang sebelum file itu terbaca. Tapi, kalau kau mau aku bantu menyebarkannya lewat jaringan internasional yang tak bisa disentuh, aku bisa lakukan. Tapi kau harus pergi dari Konoha. Malam ini juga. Detik itu juga, kaca jendela pecah. Sebuah peluru melesat dan menancap di rak buku. Arga dan pria tua itu langsung tiarap. Dari luar, suara langkah kaki dan teriakan muncul. Mereka sudah datang, ujar si pria tua sambil menyodorkan amplop coklat ke tangan Arga. Ini tiketmu. Kau akan dijemput lewat jalur belakang. Lari ke pelabuhan lama. Ada kapal menunggu. Arga berlari menyelinap lewat pintu dapur. Di luar, 2 motor hitam sudah mengejarnya. Tembakan meletus, menghantam tembok dan pagar. Tapi Arga terus melaju, tak peduli lagi pada peluh atau luka.
Ia menembus lorong pasar malam yang kosong, melintasi jembatan tua, hingga akhirnya tiba di pelabuhan tua Konoha. Kapal kecil dengan lampu biru sudah menunggu. Seorang pria dengan topi nelayan melambaikan tangan. Tanpa bicara, Arga naik dan kapal pun melaju meninggalkan dermaga. Keesokan paginya, dunia digital Konoha diguncang. Sebuah video berdurasi 20 menit muncul di semua platform, menampilkan cuplikan-cuplikan razia rekayasa, penganiayaan warga, dan penyelundupan barang bukti oleh aparat. Media internasional menyorot. Rakyat turun ke jalan. Spanduk bertuliskan, "Kami tidak takut lagi," berkibar di mana-mana. Pemerintah dipaksa memberikan klarifikasi. Beberapa petinggi ditangkap, beberapa lainnya menghilang entah kemana. Namun, Arga tak pernah muncul kembali. Namanya disebut dalam setiap orasi. Wajahnya dicetak di mural-mural gang sempit, sebagai lambang kebenaran yang tak bisa dibungkam. Dan di rumah tua di Jalan Hujan Timur, pria tua itu duduk menatap langit sambil menyeruput teh. Ia tahu, meski badai belum reda, satu cahaya sudah menyala, dan cahaya itu tak bisa dipadamkan lagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dan dimurahkan rezekinya. Jika kalian suka video ini silahkan tinggalkan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.